Masya Allah, bapak-bapak sekalian, kadang saya duduk di sini dengerin mereka, membimbing mereka sampai jam 11, kadang sampai setengah 12. Padahal saya ngajar itu malam Sabtu dari siang, bahkan dari pagi subuh, terus habis pulang ngajar di luar, saya nggak langsung pulang tuh Pak, nggak langsung istirahat, padahal pengen istirahat, tapi saking cinta sama murid ya, saking sayangnya, saking pengen supaya santri-santri kita berhasil semuanya. Ya bicara anak-anak bapak, anak-anak kita ya. Ya padahal bukan anak kandung saya, bukan, oh ya, anak orang, anak santri kita gitu ya. Tapi kalau kita peduli sama orang ya, apalagi santri kita, insya Allah nanti anak kita Allah. Bismillah walhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasara wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukhtaramin, para asatiz, para jamaah, para santri, santriwan, santriwati, alhamdulillah sudah kita dengarkan tadi anak-anak kita. Saya sangat bergembira bapak-bapak sekalian, ini adalah hasil daripada apa yang bahasa kita nanam pohon yang saya tanam. Kalau malam Sabtu memang khusus kita mengajarin tentang berceramah ya. Ya, Masya Allah bapak-bapak sekalian, kadang saya duduk di sini dengerin mereka, membimbing mereka sampai jam 11, kadang sampai setengah 12. Padahal saya ngajar itu malam Sabtu dari siang, bahkan dari pagi subuh, terus habis pulang ngajar di luar, saya nggak langsung pulang tuh Pak, nggak langsung istirahat, padahal pengen istirahat, tapi saking cinta sama murid ya, saking sayangnya, saking pengen supaya santri-santri kita berhasil semuanya. Ya saya nggak bicara sedekah dah ya, tadi udah banyak sedekah. Ini saya bicara anak-anak bapak, anak-anak kita ya. Ya padahal bukan anak kandung saya, bukan, oh ya, anak orang, anak santri kita gitu ya. Tapi kalau kita peduli sama orang ya, apalagi santri kita, insya Allah nanti anak kita Allah berikan. Masya Allah bapak, kadang saya berpikir kalau lagi habis pulang ngajar itu kan capek. Saya pulang ngajar itu jam setengah 10 atau kadang jam 10 ya. Itu nggak istirahat tuh Pak, langsung nongkrong lagi di sini tuh, dengerin santri ya. Masya Allah ya, yang gede-gede saya doang, malah santri yang gede-gede kagak mau tuh datang. Saya doang tuh. Masya Allah, yang santri-santri aja luar biasa tuh. Jadi setelah saya dengar begini, hati saya itu senang, gembira ya. Walaupun kemarin ya, walaupun capek itu malam Sabtu, saya dengerin, mendidik anak biar supaya pada bisa begitu. Masya Allah, saya dengar tadi mereka pada berbicara, senyum-senyum tipis ya. Bapak-bapak juga begitu, senyum-senyum tipis ya.
Tapi saya yakin bahwa Bapak penuh maklum semuanya, karena memang ini ajangnya ajang belajar. Ya, bukan lagi ceramah memberikan semata-mata ceramah tabligh akbar memberikan ilmu gitu, bukan. Ini adalah ajang ceramah, jadi ada kesalahan sedikit senyum-senyum aja paling. Dan itu sangat diwajarkan. Tapi saya lihat tadi alhamdulillah semangat-semangat begitu ya. Memang Pak, saya bilang kalau kamu nih besok nih saya suruh nih udah kelas 6, memang saya kelas 6 ya, saya suruh bicara kamu kelas 6. Tapi yang benar-benar, kalau kamu nggak benar-benar, saya nggak mau, bikin malu aja. Saya bilang begitu Pak. Kalau Mama nggak benar-benar nggak mau, udah nggak usah. Ya. Sebab kesempatan seperti ini enggaklah terulang, tidaklah terulang kesempatan seperti ini. Ya, kelemahan pesantren salaf adalah tidak bisa berbicara pada umumnya gitu ya, walaupun ada beberapa yang bisa, pada umumnya begitu, kecuali dia punya apa gitu ya, punya orang tua ya atau apa gitu ya, pada umumnya begitu, kurang bisa bicara. Pesantren modern kurangnya kitabnya kurang. Pesantren salaf kitabnya hebat biasanya pada umumnya. Nah, ini kan kita nih salaf nih ya, berarti ngomongnya itu kurang. Makanya saya bersikeras, bertenaga ya, untuk supaya bisa santri kita bisa ngomong. Kalau kata guru saya ya, namanya ngajarin bisa membicarakan isi kitab ya, jadi bukan hanya bisa baca kitab aja, tapi bisa mengutarakan isi kitab. Masya Allah. Jadi capeknya tuh kalau malam Sabtu kebayar kalau ngelihat santri bagus-bagus. Dan saya yakin nanti kalau bukan di depan saya lebih garang lagi tuh Pak. Masya Allah. Iya. Itu tadi alhamdulillah tampil 7 orang itu ya, 7 orang, 5 menit kurang lebih, tapi terasa enak itu. Iya, terasa enak, nikmat kita dengarnya. Maka oleh karena itu bapak-bapak sekalian, saya berharap akan kehadirannya. Kalau semakin banyak yang hadir orang tua santri ya, ini akan jadi doa anak kita. Jangan sampai kita hadir anak doang kita yang tampil, kita hadir buru-buru kita usahain dah. Kalau anak kita nggak hadir ya. Kalau begitu mah Pak ya kurang banyak hasilnya. Jangan kayak begitu. Jangan kayak begitu. Justru kita cari kesempatan yang kalau lagi nggak ada anak kita, kita hadir. Nggak tampil anak kita ya, belum tampil itu, anak kita belum tampil ya, anak kita belum tampil. Nanti satu saat kelas 6 tuh baru dah insya Allah nih kelas 6 semua gitu ya. Iya. Jadi kenapa enggak dari kelas 1? Ya beda ya, kalau kelas 1 kecuali yang istimewa baru dah saya akan tampilkan itu ya, yang memang rasanya saya perlu ya, hati saya bicara ini tampilin. Kalau enggak bicara enggak ya. Kenapa? Sebab beda ya Bapak Ibu sekalian, kalau udah kelas 6 sama masih kelas 1 atau kelas di bawah kelas 6 beda, sangat beda sekali. Nah, udah kelas 6 ini kan namanya ilmunya lebih daripada yang di bawah. Nah, kita dengar tadi bicaranya, Masya Allah, alhamdulillah. Dan saya yakin apa yang tadi saya katakan, insya Allah ntar kalau di belakang saya dia disuruh ceramah, Masya Allah. Coba baru masuk dulu Pak, bisa nggak kira-kira ngomong kayak begini? Enggak. Iya. Bukan nggak bisa lagi, ditinggal babanya nangis begitu ya Syria. Babanya nungguin dulu nih, orang Lampung dia nih ya,
bapaknya nungguin dulu Pak, nungguin dulu biar ada nangisnya berhenti baru dia pergi bapaknya. Masya Allah, ada yang ditinggal anaknya nangis saja anaknya bocahnya. Masya Allah, Masya Allah, kayak begitu. Memang perjuangan ya butuh pengorbanan kayak begitu Pak, apalagi mendidik anak seperti ini. Masya Allah, apalagi banyak orangnya, luar biasa itu. Masya Allah, belum masalah ini datang lagi, masalah ini datang lagi, masalah itu datang lagi, ya, datang orang yang begini, yang datang yang begini, datang yang begitu. Masya Allah. Tapi ketika santrinya, santri kita, saya melihat santri bagus, itu capeknya pikiran, lelahnya pikiran itu terasa terobati. Ya, seperti dengar tadi jalan santri bisa bicara, karena bisa bicara kayak begitu tuh kagak gampang. Ya, enggak gampang Bapak Ibu sekalian. Ya belum dari segi ilmu, dari segi kesempatan pun enggak ya, enggak bisa, enggak semua. Bahkan pesantren enggak semua ya caranya sebegini Bapak Ibu sekalian. Enggak semua pesantren punya metode seperti ini. Saya berinisiatif metodenya seperti ini. Walaupun sesungguhnya saya lebih senang ngajarin Pak. Saya lebih senang baca kitab daripada dengerin ini santri. Kalau nurutin nafsu. Tapi kita lebih sayang sama santri kita ke depannya. Ya enggak apa-apa kita dengerin dulu. Ini juga ilmu juga. Bahkan hemat saya insya Allah lebih banyak ilmunya yang kayak begini, berkahnya, manfaatnya. Kita nulungin orang, nulungin orang. Jadi jangan sampai kita dulu, sedekah ini sedekah juga namanya. Jangan kita, ya anak kita aja kita dengerin, orang lain kita enggak dengerin. Jangan Pak. Sama kita sedekah, emang kita kasih istri kita duit, anak itu sedekah juga. Tapi sedekahnya jangan sama anak bini aja, itu makan kewajiban. Sedekah sama orang juga. Nah, dengerin juga sama orang juga. Orang anak orang kita dengerin, itu jadi manfaat. Gitu. Sama santri kalau malam Sabtu Pak, saya ancam kalau kagak hadir, saya bilang saya aja hadir capek-capek, kamu kagak hadir. Kalau kagak hadir saya suruh diri depan perempuan. Ancamannya begitu, mau begitu. Saya bilang begitu Pak. Saya capek-capek nih, setengah 10, jam 10, habis pulang ngajar dari mana-mana saya hadir di sini. Kamu kagak hadir, sentil kamu nih. Masya Allah. Kalau yang udah pernah ngajar lelah dah Pak habis ngajar ya Ustaz ya. Lelahnya bukan main Pak. Tapi karena cinta kita sama santri itu hilang. Pesan guru saya, kalau pesan guru saya itu suruh tongkrongin katanya. Tongkrongin, bukan tongkrongin orang apa begitu ya. Sampai begitu saya Pak kalau ngajar Pak. Masya Allah. Saking apa? Saking cintanya nih. Dan saya santri Pak, 4 kali saya nongkrongin ngajarin santri Pak. Ya, ngajarin santri saya 4 kali. Saking apanya? Saking cintanya, saking pengennya murid saya biar berhasil semuanya. Amin. Ya, bukan apa-apa itu. Pengennya begitu saya. Saya pengen buktiin gratis itu bisa ngalahin yang mahal, bukan mahal, mahal. Gitu ya. Iya. Ada yang nelak, gratis dari mana? Emang gratis Pak kalau makan, kecuali makan buat keperluan sendiri, itu beli sendiri saya nggak bisa tahu itu. Itu namanya beasiswa kalau ya dibeliin juga gitu ya. Semuanya gratis. Ya, nggak ada tuh pesantren dapat duit, nggak ada Pak. Ibu bapak nggak ada, sepeser pun nggak ada pesantren dapat duit dari santri, nggak ada. Kalau ada ya itu buat makan dia sendiri itu, buat beli apa sendiri.
begitu. Jadi saya pengen buktikan bahwasanya dengan gratis ini bisa mengalahkan yang mual, bukan yang mahal aja, mual. Karena di zaman sekarang orang lagi berlomba-lomba, ya, berlomba-lomba. Saya tahu kan, saya punya pesantren, orang begitu mahal-mahal bayarannya. Saya paham kenapa saya punya pesantren, jadi saya ngerti dalamnya, apanya saya ngerti. Kadang yang saya heran apa? Uang gedung itu, uang gedung udah jadi, kemudian daftar ulang gimana, pakai bayaran juga. Dari mana daftar ulang tuh duitnya? Kak diapain? Kadang teman saya belum paham, sampai sekarang belum ngerti saya itu. Tolong diajarin tuh biar ngerti gimana tuh. Coba pikirin tuh Pak, itu pikirin tuh dari mana itu duitnya. Sama saya juga kalau ada orang rapat guru-guru ke puncak, saya sampai sekarang belum ngerti itu. Rapat guru-guru ke puncak ngapain? Emang di sekolah nggak bisa? Oh, aja pikirin tuh Pak. Apa maksudnya? Biar senang-senang. Duitnya dari mana duitnya? Itu yang saya pikirin, duitnya dari mana? Ya itu duit tentu dipakai itu. Kalau saya nggak ada Pak begitu-begitu. Nggak ada tuh begitu-begitu, nggak. Ya, ujung-ujungnya duit no dipakai. Sama saya nggak masuk yang begitu. Ya Allah, macam-macam aja deh. Kadang-kadang ya ini ya, kru masjid, rapat masjid itu ke puncak. Ya kalau ada konglomerat yang biayain nggak masalah, jangan sampai pakai duit masjid. Gitu ya, ini Pak. Jadi santri-santri kita, bapak-bapak tadi dengarkan santri kita, Masya Allah. Saya yakin Pak, murid-murid saya insya Allah ya enggak kalah sama yang mual. Dan udah kebukti kita ya bahwasanya pesantren kita sudah mendapati pengakuan dari ya UIN, ya perguruan tinggi yang beken, ya yang perguruan tinggi yang kalau untuk masalah agama dapat ya, dipertanggungjawabkan. Ya kalau kita mau kuliah Pak, ya yang dapat terpercaya, ya yang namanya katakan apa namanya itu, ya recommended, ya itu adalah UIN. Kalau kita mau ke agama UIN, kalau mau ke umum UI Pak. Walaupun sekarang banyak kuliah, tapi tetap ya UIN itu paling bagus. Kenapa? Karena memang dia di awalnya udah bagus, dia di awal dulu IAIN. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapati pengakuan dari sana. Dengan apa? Kita sudah mendapati undangan. Iya, jalur undangan kita udah punya. Coba pesantren mana yang bisa dapat undangan tuh? Alhamdulillah kita dapat undangan. Ya, pesantren kita pesantren Salafi tapi dapat undangan, ini kan luar biasa. Masya Allah. Artinya apa? Kita udah dapat pengakuan secara akademisi. Inilah gratis Pak. Jadi gratis bisa mengalahkan yang insya Allah saya yakin ya enggak kalah sama yang mahal. Ya, jadi oleh karena itu bapak-bapak sekalian, saya berharap ya supaya seperti ini pengajian sebulan sekali yang ada santrinya kayak begini, ya ataupun nggak ada santrinya biar bisa hadir, apalagi yang ada santrinya lagi ceramah. Saya minta supaya hadir, saksikan anak-anak kita, lihatin anak-anak kita, dengerin anak-anak kita berceramah, dengerin. Insya Allah jadi doa buat anak kita tuh, walaupun anak kita belum berceramah, belum ya, jadi doa, yakin Pak, jadi doa, yakin jadi doa. Jadi kita jangan perhitungan. Kalau kita anak kita aja namanya perhitungan, kalau kita dengerin anak yang lain kita namanya nggak perhitungan. Itu namanya sedekah, sedekah waktu, sedekah pikiran, sedekah tenaga gitu, kayak begitu. Ya, saya berharap nanti seperti itu ke depannya. Dan yang saya minta disampaikan kepada temennya yang nggak hadir gitu, yang kenalan, supaya hadir, jadi doa, jadi doa, jadi doa, jadi doa.
Ya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Ya, saya cuma ingin mengungkapkan rasa bahagia Bapak-bapak sekalian. Ya, betapa gembiranya saya kalau ngelihat santri anak-anak bisa senang ya Pak. Artinya capeknya itu kebayar, capeknya kebayar. Kalau Bapak udah ngerasain jadi guru tuh ya, gitu Ustaz ya. Lelahnya tapi berhasil kita dengerin, apalagi gratis pesantren kita. Makanya Bapak-bapak sekalian, saya pesan juga jangan nyalain pesantren ya. Guru-guru jangan diomelin. Jangan. Ada di sini kan yang bantuin saya, jangan diomelin, saya minta. Mereka itu melakukan karena berdasarkan apa? Berdasarkan ya aturannya begitu. Saya pernah, anak saya kan nyantren di Jawa. Ya, ini yang jagain begini-begini macam-macam gitu. Lalu ditegur sama Umi, jangan begitu. Dia itu melaksanakan perintah, semuanya adalah untuk kebaikan. Oh iya ya, begitu. Jadi jangan dijelek-jelekin mereka, jangan Pak. Saya khawatir yang kayak begitu ntar takutnya kena damprat kepada anak kita. Jangan suuzon, pesan saya banget tuh. Itu anak saya ngomong kayak begitu langsung Umi, istri saya yang ketemu, emang saya pun begitu suka nasihatin anak. Jangan salahkan. Itu, iya. Waktu judes banget kan. judes banget. Ya, jangan biarin, mesti begitu, mesti judes emang biar dia takut. Kamu jangan jelek hati. Iya. Jangan jelek hati, jangan. Itu yang suruh jagain tuh orang yang biasanya kalau yang ditugasin sama gurunya itu kira-kira yang bagus yang jelek tuh. Yang bagus itu biasanya. Apalagi di Jawa itu ribuan santrinya, itu dipilih, enggak semuanya jadi pengurus, enggak semua yang jadi pengurus, enggak semuanya. Yang pengurus itu yang baiknya, yang bagus-bagus kayak begitu. Jadi pesan saya tuh husnuzon aja, walaupun kita belum sampai pikiran kita. Itu pesan saya banget dah, pesan banget saya tuh. Iya, seperti anak saya kayak begitu ngadu, nggak dibelain sama istri saya yang mau Umi, nggak dibelain, malah anak saya yang diomelin. Jangan kayak begitu. Iya, memang kita selalu mendidik anak begitu. Jangan anak kita belain, apalagi kita belain di depan kita padahal salah. Iya, apalagi bertentangan dengan pesantren. Jangan kita menangkan ya pesantren Pak, walaupun kita belum sampai, kecuali memang anak kita digubukin, diapain atau baru dah ya sampai bagaimana begitu bonyok gitu kan, ada yang begitu baru Pak. Ya, dan itu pun kita enggak tinggal diam ya, kayak begitu kita, insya Allah ya. Ini pesan saya seperti itu. Kadang tuh ujian kita Pak dalam menyantrenkan anak, salahnya di situ. Ya, ada orang protes, kenapa sih kalau ngerokok dikeluarin sekali dua kali, di sini dikeluarin sekali dua kali tiga kali? Bukan masalah hukum. Ada yang mengatakan nggak usah dikeluarin, kalau untuk ngerokok mah hukum aja. Yang kita takutkan bukan apa-apa Pak, yang kita takutkan adalah narkoba. Paham di situ? Itu kiai ya, kiai mana, kiai pesantren mana ya, ya kiai pesantren nih, apa namanya, Kiai Agil Siroj, beliau punya pesantren tuh. Itu di pesantrennya dilarang kagak merokok, dilarang Pak, padahal beliau merokoknya bukan main, merokoknya luar biasa. Tapi dilarang pesantrennya. Kenapa begitu? Dikeluarin kalau ada yang merokok. Kenapa begitu? Karena akan ngarahnya ke sana, narkoba Pak, narkoba. Yang kita takutin narkoba. Ntar kalau udah gede, udah keluar dewasa, nah itu masalah hukum lain, itu terserah dia dah. Begitu Pak. Itu jalan pemikiran yang kadang kita nggak sepaham.
Kalau guru insya Allah Pak berbuat memutuskan sesuatu, insya Allah semua ada pertimbangannya, nggak ada yang nggak pertimbangannya. Apalagi orang yang baik ya, yang apalagi nggak diupahin, apalagi insya Allah semuanya niatnya sayang, niatnya sayang. Ini saya suka memperingati ini. Pernah ada orang Pak, dia nyalahin pesantren ya, dia nyalahin pesantren, dia bilang kayak begini nih, karena ini ngomong sama saya langsung nyerah Pak. Aduh, nyerah dah saya dah, ya Allah saya nggak bisa nolongin dah. Kenapa? Dia telah melakukan dosa besar, karena dia telah menyalahi orang yang menolongin kita, menolongin dia, orang yang mengerahkan tenaganya, pikirannya untuk menolongin dia, lalu dia suuzon. Saya langsung angkat tangan ya, saya katakan nih nggak lama juga keluar nih, bener aja nggak lama keluar Pak. Kenapa? Karena melakukan dosa itu di pesantren mana aja ya, bukan di sini doang, di mana aja ya. Kalau memang baru sesuatu yang enggak jelas jangan, atau sesuatu yang sepele jangan salahin. Itu pesan saya banget Pak, pesan banget tuh saya. Husnuzon. Ada juga di sini orang tua santri yang masya Allah saya kasih jempol. Anaknya ngadu, diomelin anaknya ngomong sama uminya, sama istri saya, sama umi ya, anaknya ngomong, diomelin saya sama mama, katanya umi katanya gini. Nah itu benar begitu ya, dia enggak suuzon sama pesantren. Ini pesan saya kepada orang tua santri ya, hendaknya berbaik sangka, jangan berburuk sangka, kecuali jelas-jelas emang anak kita diapain kayak begitu, digebukin luka begitu ya. Kalau rangkanya dalam mengatur kita punya anak, insya Allah Pak semuanya dalam kebaikan ya. Saya berharap ini biar bisa mengerti kepada orang tua santri. Kadang ada yang nggak ngerti juga macam-macam. Saya minta supaya berhusnuzon, karena kesemuanya adalah untuk kebaikan anak kita ya. Mudah-mudahan anak kita jadi semuanya Pak, amin, berkah semuanya, amin. Doain saya biar sehat panjang umur, amin ya. Dan kita lagi beli tanah, mudah-mudahan Allah mudahkan semua ya, Allah mudahkan semua ya Allah ya. Kita diberi waktu 3 bulan ya, bulan awal Desember ya, kita harus udah lunasin. Mudah-mudahan Allah mudahin, amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.